Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Laili Sobaha dari kelas 5A NIM 020. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi lanjutan dari tugas sebelumnya, yaitu mengenai pengelolaan air limbah atau pengelolaan limbah yang terdapat pada pabrik di lingkungan sekitar rumah. Untuk judul yang saya muat kali ini yakni pengelolaan air limbah pabrik mie instan menggunakan metode instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pabrik mie instan yang saya amati kali ini yakni pabrik instan yang berlokasi di Jalan Raya Sukomulyo KM 24, tepatnya di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Limbah yang dihasilkan dari pabrik mie instan kali ini yang saya amati ada 3 limbah yang dihasilkan. Yang pertama ini limbah padat, limbah cair, dan juga limbah gas. Untuk limbah padat biasanya dihasilkan dari kemasan bahan baku seperti plastik atau karton atau bahan baku yang lain. Sedangkan untuk limbah cair biasanya ini cairan hasil pengolahan produksi seperti hasil pengolahan minyak, hasil pengolahan tepung, maupun hasil pengolahan limbah organik yang lain. Selanjutnya ini limbah gas. Limbah gas ini biasanya juga dihasilkan dari proses pengolahan mie instan atau proses pembuatan mie, di mana gas ini disalurkan dari mesin boiler. Jadi hasil pengolahan atau biasanya penguapan dari hasil pengolahan produksi dialirkan ke sebuah mesin boiler sehingga menghasilkan limbah gas. Selanjutnya yakni apa yang dimaksud dengan metode IPAL. Metode IPAL atau instalasi pengolahan air limbah adalah sebuah teknik atau cara yang digunakan oleh sebuah pabrik atau industri dalam mengelola limbah cair yang dihasilkan. IPAL dalam hal ini merupakan suatu peralatan teknik beserta perlengkapannya dalam mengelola atau memproses cairan sisa produksi industri atau pabrik sehingga cairan tersebut layak untuk dibuang ke lingkungan. Sebenarnya IPAL ini tidak hanya digunakan untuk industri atau pabrik saja. IPAL ini juga biasanya digunakan pada rumah sakit, pada lingkungan juga ada yang namanya IPAL komunal. IPAL komunal ini IPAL atau instalasi pengolahan air limbah yang digunakan pada lingkungan padat penduduk. Biasanya juga digunakan sebagai sanitasi. Berikut yakni gambar mengenai IPAL. Untuk gambar yang bawah ini mengenai desain ya, masih belum hasil nyata, hanya desain. Untuk gambar atas itu contoh gambar nyata dari IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. IPAL ini yang saya yang saya ketahui dari saudara saya, orang tua saya juga yang kebetulan bekerja di pabrik mie instan tersebut. Bentuknya tuh seperti kolam, tahu-tahu tandon berbentuk kotak besar yang berada pada sebuah lapangan atau suatu tempat yang sangat luas, dan terdiri dari banyak kotak-kotak atau kolam. Jadi IPAL ini tempatnya cukup jauh dari tempat proses produksi. Tepatnya IPAL ini dekat dengan saluran pembuangan, atau kalau di pabrik mie instan ini dekat dengan laut, karena pabrik ini terletak di pesisir pantai tepatnya. Selanjutnya yakni mengenai diagram alir pengolahan limbah menggunakan metode IPAL. Untuk diagram alir yang pertama dimulai dengan air limbah hasil produksi mie instan berupa cairan tentunya. Lalu dari hasil produksi tersebut dialirkan ke bak penampungan atau bak kontrol untuk proses pengendapan pertama. Pada proses pengendapan pertama ini
dibutuhkan waktu sekitar 1 sampai 6 jam yang diaerasikan. Proses pengendapan pertama ini disebut juga dengan proses pengendapan lumpur aktif, karena pada proses pengendapan pertama ini dihasilkan dua macam limbah lapisan, di mana lapisan atas itu terdiri dari limbah air, dan untuk lapisan yang bawah itu terdiri dari limbah lumpur. Jadi ini airnya, ini lumpur. Untuk limbah air yang dihasilkan langsung disendirikan sendiri ke sebuah plastik atau dimasukkan sendiri ke dalam sebuah plastik, lalu dibuang atau dipisahkan ke tempat pembuangan TPA atau tempat pembuangan akhir TPA. Dari proses pengendapan pertama yang dilakukan selama kurang lebih 1-6 jam, dilanjutkan lagi ke proses pengendapan kedua yang dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Proses pengendapan kedua ini juga masih dilakukan pada baik bak kontrol, bak penampungan, atau bak aerasi, tetapi beda tempat. Jadi baknya tuh proses pengendapan pertama pada bak sendiri, proses pengendapan kedua juga pada bak tersendiri. Setelah melalui proses pengendapan kedua yang dilakukan selama 2 jam, lalu dilanjutkan dengan proses pengendapan ketiga. Dari limbah proses pengendapan kedua dialirkan ke bak penampungan. Jadi dari proses pengendapan 2 ke proses pengendapan 3, itu proses pengendapan 2 dari bak aerasi, bak penampungan atau bak kontrol, dialirkan ke proses pengendapan ketiga, bak penampungan. Proses pengendapan ketiga ini dilakukan selama kurang lebih 4-6 jam, hampir sama seperti proses pengendapan pertama. Jadi proses pengendapan kedua, ketiga juga yang diendapkan itu lumpur. Jadi hasil dari pengendapan pertama, lumpur dan air. Untuk airnya dipisahkan tersendiri, untuk lumpur dilanjutkan proses pengendapan kedua, dan yang terakhir yakni proses pengendapan ketiga. Dari proses pengendapan ketiga yang dilakukan kurang lebih selama 4-6 jam, dilakukan proses lagi, yakni proses pembuangan. Jadi dialirkan lagi ke bak penampungan yang terakhir. Sebelum ke proses pembuangan, pada proses pengendapan ketiga ada yang namanya mengukur kadar air. Jadi dari hasil yang saya dapat atau sumber yang saya dapat, pada proses pengendapan 3 ini ada yang namanya mengukur kadar air. Jadi pengukuran kadar air ini digunakan untuk mengukur apakah air limbah pada proses pengendapan ketiga menuju ke proses pembuangan ini sudah layak untuk dibuang ke lingkungan sekitar. Jika sudah layak, maka bisa dilanjutkan, tetapi jika masih belum layak atau masih belum memenuhi standar, maka limbah yang dihasilkan ini masih dilanjutkan ke proses pengendapan hingga kadar airnya memenuhi standar untuk dibuang ke lingkungan. Saya kembali lagi dari proses pengendapan ketiga ke proses pembuangan air limbah. Jadi proses pengendapan ketiga juga melalui proses yang namanya mengukur kadar air. Lalu setelah diukur dan hasilnya bisa atau sesuai dengan standar untuk dilakukan pembuangan, maka langsung dilanjutkan dengan proses pembuangan air limbah. Tapi proses pembuangan air limbah ini tidak langsung dialirkan ke aliran sungai atau laut, tetapi juga melalui kolam ikan terlebih dahulu. Jadi melalui kolam ikan, lalu dilanjutkan ke media laut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.